Selamat datang pada praktikum mineralogi dan petrologi. Seperti yang telah diketahui, bahwa Pulau Jawa adalah salah satu daerah yang dilewati oleh zona cincin api dunia, atau yang lebih dikenal dengan zona Ring of Fire. Hal ini memungkinkan Pulau Jawa memiliki deretan pegunungan api sebagai akibat dari aktivitas geologis pada zona ini. Salah satu daerah di Pulau Jawa yang sangat akrab dengan kita adalah Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri terdapat sebuah gunung berapi yang bernama Gunung Merapi. Titik-titik yang Anda lihat merupakan zona-zona yang sangat terdampak jika sewaktu-waktu salah satu dari gunung berapi teraktif di Indonesia ini meletus. Salah satu hal menarik yang dapat kita pelajari dari aktivitas gunung berapi tersebut adalah pembentukan batuan yang berasal dari proses vulkanisme Gunung Merapi. Teman-teman praktikum yang sedang Anda jalani saat ini akan lebih menjurus ke bidang pertambangan, di mana sebagai seorang penambang, dasar yang harus kita ketahui adalah jenis-jenis batuan. Batuan sendiri berdasarkan proses pembentukannya terbagi atas 3 jenis. Pertama adalah batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai siklus pembentukan dari batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf, atau yang bisa kita sebut sebagai siklus batuan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Gunung Merapi akan kita jadikan sampel pada pembelajaran mengenai siklus batuan kali ini. Secara umum, harus teman-teman ketahui bahwa dari aktivitas geologi di sekitaran Gunung Merapi terdapat apa yang kita sebut sebagai siklus batuan. Siklus pembentukan batuan ini dimulai ketika Gunung Merapi mencapai titik tertinggi dari aktivitas vulkanisnya. Ya, erupsi. Sewaktu Gunung Merapi erupsi, magma yang berada pada dapur magma akan mengalami suatu proses yang kita sebut sebagai proses kristalisasi. Sedangkan magma yang turut keluar ke permukaan sewaktu Gunung Merapi erupsi akan mengalami proses yang kita sebut sebagai proses konsolidasi. Setelah mengalami proses konsolidasi, magma yang telah keluar akan mendingin dan menjadi batuan ekstrusif. Sedangkan magma yang masih berada pada dapur magma akan disebut batuan intrusif ketika mendingin dan menjadi batuan pada zona tersebut. Apa yang kita sebut dengan batuan ekstrusif dan intrusif ini tak lain dan tak bukan adalah batuan beku. Setelah batuan beku terbentuk, proses selanjutnya yang akan terjadi adalah pelapukan. Proses pelapukan sendiri terjadi dikarenakan perubahan cuaca sebagai faktor utamanya. Batuan beku yang berada di permukaan bumi mengalami pelapukan lebih cepat karena sering terkena hujan, angin, dan panas matahari. Sementara batuan beku yang tidak ada di permukaan bumi juga akan melapuk meski jangka waktunya lebih lama. Proses ini akan berlanjut dengan erosi yang merupakan proses pengikisan batuan sebagai akibat dari interaksi batuan dengan air, udara, dan hujan. Proses erosi dibantu oleh air akan mentransportasikan material hasil pelapukan ke wilayah lain melewati badan-badan air seperti sungai. Setelah itu, material-material ini akan terdeposisi pada suatu tempat dan akan berkumpul secara terus-menerus hingga menimbulkan tumpukan material dalam satu titik atau yang bisa kita sebut sebagai sedimen. Lama-kelamaan, material-material tersebut akan mengalami proses litifikasi
yang nantinya akan membentuk batuan baru yang bisa kita sebut sebagai batuan sedimen. Selanjutnya, batuan sedimen akan menerima tekanan dan panas bumi, atau yang bisa kita sebut sebagai proses metamorfisme, dan menghasilkan batuan baru yang merupakan batuan metamorf. Kemudian batuan metamorf yang telah terbentuk akan mengalami proses pelelehan atau melting yang akan merubah batuan tersebut kembali menjadi magma. Perlu diketahui, batuan sedimen awalnya akan berada di bawah permukaan bumi. Namun lama-kelamaan, dikarenakan aktivitas geologis, batuan ini akan mengalami proses pengangkatan dan terangkat ke permukaan. Dikarenakan posisi batuan yang telah berada di permukaan akan membuat batuan mengalami proses pelapukan. Hal ini juga berlaku bagi batuan metamorf dan batuan beku berjenis intrusi. Sekedar tambahan, tak hanya batuan sedimen, namun batuan beku juga dapat mengalami proses metamorfisme dan membentuk batuan metamorf. Inilah yang dinamakan sebagai siklus batuan. Pada intinya, siklus ini akan terus berlangsung secara terus-menerus dari magma hingga kembali lagi menjadi magma. Jika teman-teman semua masih bingung dengan apa yang kami jelaskan, ataupun tertarik untuk merequest materi-materi selanjutnya, jangan malu dan sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Ingat, jangan lupa di like juga ya. Sebagai penutup, mari teman-teman ikut membantu membangun channel ini dengan cara mensubscribe dan menekan tombol lonceng, sehingga teman-teman dapat terus diberikan informasi baru yang lebih menarik dari channel ini ke depan.